sebelumnya saya enaknya manggilnya apa ini? Terserah. Kalau di kamera? Kalau di kamera biasa pakai nama Sarbu. Oh, Sarbu. Ada nama yang saya boleh di expose apa Instagram atau Facebook? Sama, semua Instagram, Facebook juga namanya Sarbu semua. Oh, Sarbu semua. Nggak ada Sarbu Riono, nggak ada nama yang lain. Oke. Ini ada pertanyaan sebenarnya dasar sih untuk teman-teman yang di rumah. Jadi untuk pemula, yang pertama mungkin ya jawab cepat aja. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau motret pakai flash itu apakah itu tandanya pemula? Kalau karena flash kan biasanya kan kamera kan udah disediakan flashnya. Lah kalau ada orang suka foto-foto pakai flash, apa itu udah dikategorikan dia berarti pemula karena selalu menggunakan otomatis. Nah, biasanya kalau orang kan banyak bilang kalau manual, oh berarti ini sudah profesional kayak gitu. Oh enggak juga. Itu persepsi itu biasanya secara fleksibel saja. Saya juga sering menggunakan auto di mana momen itu cepat. Ya, karena kita mengejar momen, bukan antara profesional dan pemula. Tidak. Semua itu apa yang ada di kamera itu sebenarnya untuk memudahkan kita bekerja. Ya, bekerja. Kecuali kalau memang pengen mendapatkan efek-efek lain, itu pun kita harus men-setting lebih detail lagi. Ya. Berarti enaknya atau yang sering dipakai modus auto itu pada saat malam atau siang hari atau memang daerah-daerah tertentu? Ya itu tadi yang saya katakan fleksibel dalam arti penggunaan itu di mana kita memerlukan momen yang cepat. Kalau saya pribadi saya itu auto, bukan malam dan bukan siang, itu sama aja. Kalau malam pun auto itu juga bisa membantu dalam arti momen-momen itu kan mungkin dalam keadaan yang minim dengan cahaya itu, minim dengan cahaya kita kan perlu adanya bantuan flash, lebih maksimal ya. Iya, itu di situ. Makanya jangan diartikan bahwa pemula itu harus menggunakan auto, tidak. Yang profesional pun biasa menggunakan auto tergantung situasi ya. Karena banyak yang bilang, oh ini sering menggunakan kamera pakai flash berarti dia belum mahir ya gitu. Oh, belum tentu ya, karena tidak bisa dilihat secara pandang. Kalau menurut Pak Sarbu sendiri lebih enak hasil jepretan foto langsung jadi atau lewat editing komputer? Kalau saya biasanya itu langsung jadi. Saya di sini seperti ini. Ini sudah menunjukkan langsung jadi. Oh, iya. Nah, ini nanti sebentar. Oke, saya liatin untuk lebih jelasnya. Ini saya lihat ini langsung jadi. Nah, ini langsung jadi. Jadi tanpa editing pun langsung jadi. Ya. Oh, iya, ini langsung jadi ya, tanpa melalui editing. Nah, sudah detail sama. Nah, yang perlu ketahui semua teman-teman, di sini kan kita apa light dalam arti sinar itu dari matahari. Nah, untuk teman-teman pelajari dulu arah sinarnya dari mana, mau ngambil seperti apa. Kalau mengambil belakang dari membelakangi matahari, otomatis kan orang-orang mengatakan itu backlight. Itu kita bisa siasati agak nyerong sedikit, akhirnya menjadikan yang satu ada shadownya, yang satu agak terterangi, jadi ada shadownya. Jadi dimensi itu selalu ada, tidak flat yang seperti menghadap ke matahari terus hasilnya flat gitu, tidak. Nah, itu yang saya sering lakukan seperti ini. Nah, ini ada salah satu contoh ini. Nah, di sini ini sudah langsung jadi, sudah tidak Ya, maksudnya tidak melalui editing. enggak ya. melalui editing. Ya. Oke ya. Oke. Silahkan pertanyakan lagi, mungkin saya bisa membantu teman-teman untuk ini bukan antara
menggurui atau digurui. Ya, kita saling sharing aja. Jadi siapa tahu yang sini belum paham, dengan melihat adanya video ini jadi tahu dan tambah pengalaman. Betul sekali. Dan saya memang suka. Saya pun sekarang ini juga masih tahap belajar terus di dalam fotografi ya, itu selalu belajar. Pokoknya jangan merasa puas jangan merasa puas dengan hasil seperti ini gitu. Kalau untuk takaran lensa sendiri sih, apakah ada ukuran sendiri? Apa kalau misalnya outdoor harus minimal lensa yang ukuran 5 mili misalkan, atau harus dan 2 mili? Contohnya yang pasarku sekarang pakai kan ini lensanya besar ya, ini tele apa zoom, ini bedanya juga nanti tolong jelaskan. Oh iya, kan kadang itu ada. Sebenarnya tele dan zoom itu sama aja. Kalau zoom itu mendekatkan, tele juga mendekatkan sang objek. Dan untuk tele dan zoom itu untuk menghasilkan bokeh ya. Kalau telenya lebih panjang atau zoomnya lebih panjang, semacam ini saya pakai itu 70-200. Itu nantinya untuk menghasilkan bokehnya gitu ya, bokeh. Iya. Dan ukuran lensa itu semuanya bisa dipakai, tergantung mau apa sih gitu. Maksudnya tergantung sang fotografer pengen hasil seperti apa. Kalau landscape kita otomatis detail harus maksudnya harus ada detailnya, harus ada detailnya. Landscape itu kalau outdoor biasanya landscape itu pakainya wide, lensa wide ya, dalam arti untuk menjangkau segala wilayah sisinya biar lebih luas gitu ya. Terus Sematic itu kan kalau untuk model ya lebih baik kita kan biasa kalau model-model kan mengharapkan ada bokeh 50 mili yang fix juga bisa, yang penting bukaannya itu bukaan lebar, dalam arti bukaan yang 2,8 2 atau yang lebar lah, ibaratnya yang lebar, karena nantinya mendapatkan efek bokeh itu sendiri gitu ya. Kemudian yang berikutnya, di kamera kan biasanya ada monitor LCD atau display. Itu ada yang bilang baiknya itu pakai anti gores atau biar aslinya seperti originalnya. Oh gitu. Kalau saya ini dari dulu kita pasang anti gores. Karena apa? Untuk melindungi tidak terparet-paretnya itu sisi LCD-nya ya. Iya, dari tangan kita atau dari benda yang keras lah. Itu pakai anti gores. Anti gores itu juga tidak mempengaruhi bahwa nanti akan beda dengan hasil yang diciptakan, tidak. Hanya untuk melindungi saja. Anti goresnya ya kita pilih jangan yang ribbon atau yang gelap, kita pilih yang standar aja. Ini saran dari Pak Sarbu mungkin yang sudah sering foto-foto, untuk pemula ini baiknya untuk harga kamera atau misalnya mau beli itu kisaran 6 jutaan atau sekitar berapa, atau merek yang apa, kira-kira misalkan di bawah 10 itu udah cukup atau kurang itu untuk pemula loh? Untuk pemula saya rasa cukup. Saya rasa cukup, dan itu pun sebenarnya ya banyak teman-teman yang kadangkala saya lihat itu menyepelekan dengan panduan manual. Sebenarnya panduan buku manual itu perlu, karena di situ tertera segala macam apa yang ada di kamera itu. Karena sering buku panduan itu diabaikan. Merasa itu kalau kita itu bisa apa? Itu. Makanya saya sebelum itu saya juga mempelajari tombol ini dan tombol itu gunanya untuk apa dan apa, itu saya selalu pelajari dulu. Untuk panduan buku manual itu sangat penting. Itu sebelum kita mengoperasikan. Kemudian ini ada fakta atau rumor ya, jadi bahwa lampu kilat itu bisa merusak misalkan dari pandangan kita atau mungkin di sekitarnya kan, karena biasanya kan lampu kilatnya kan secara cepat flash kayak gitu. Oh gitu, flash. Oke. Kalau flash memang kalau dekat ya itu menyilaukan, dalam arti mata yang difoto dan mengganggu memang ya. Itu beberapa orang juga tidak suka dengan adanya
flash atau pantulan cahaya yang diciptakan melalui kamera yang internal maupun yang eksternal itu sendiri. Nah, pernah saya kejadian satu kali, waktu itu saya belum mengetahui bahwa flash itu ternyata nyala. Waktu itu ada salah satu event yang di Pekalongan itu, yang di daerah saya. Kebetulan itu yang hadir itu tamu-tamu undangan istimewa dalam arti dari luar sembarang orang masuk juga lah, tidak sembarang orang tertentu masuk juga. Dan itu saya tidak sadar bahwa flash itu nyala. Saya langsung memotret dengan jarak yang dekat. Nah, dan itu menjadi pengalaman saya pertama, dan mudah-mudahan saya ingat selalu, saya kontrol tidak akan terjadi seperti itu, karena seperti itu saya sempat ditegur. Karena satu kaget, yang kedua mungkin ya memang merusak. Memang kalau boleh dikatakan merusak, karena dengan jarak dekat otomatis dia kan merasa terganggu atau silu, dan bagaimana, berarti kan ada indikasi merusak ke situ. Itu mungkin yang dimaksud itu. Kemudian ini yang ada pertanyaan juga yang sering, benarkah kamera itu memang ada yang salah tembus pandang pakaian, maksudnya tembus pakaian gitu, ada nggak kamera tembus pakaian gitu? Benar ada atau fakta enggak? Karena ini banyak yang bilang katanya ada yang jual online juga. Oh, ini harus tembus, oh sini. Kalau seperti kayak X-ray itu kan bisa membaca, itu kan lain cerita. Tapi ini kamera. Kamera, karena katanya ada yang menjual bahwa ini tembus pakaian ya gitu. Waduh, kalau itu saya juga ingin menanyakan benar atau tidak ini. Maaf, kalau hal-hal seperti itu saya belum pernah pakai, jujur saja. Belum mengetahui sendiri lah, sendiri. Mungkin bisa jadi ini masih hoax ya. Masih rumor, mungkin rumor. Kalau dikatakan hoax mungkin belum. Mungkin suatu saat mungkin akan terjadi seperti itu. Tapi kan otomatis saya rasa etika di fotografinya itu nanti akan, maksudnya merusak, dalam arti kan dia yang mempergunakan lembus, ya kan, etika yang nggak nyaman gitu loh. Tapi kalau kayak gitu biasanya kan barangkali, kecuali ada izin ya mungkin belah pihak itu mungkin ya. Tapi selama ini yang saya tahu, Mas, yang saya tahu dalam arti yang sering saya pegang kamera A dan sampai Z untuk merek-merek itu belum pernah menemui itu. Nah, mungkin ada indikasi yang lain, saya kurang tahu juga. Cuman mungkin ini pertanyaan terakhir untuk penutup. Jadi mungkin Pak Sarbus sendiri kan lebih suka foto dan hasilnya murni langsung dari kamera. Pernah nggak ngedit lewat komputer? Sering. Kalau saya ditanyakan itu sering, karena waktu maaf saja saya flashback ke belakang. Dulu waktu masih zamannya seneng dengan, sekarang kan mungkin ada tren yang dinamakan tren ya, di dalam foto mungkin ada tren waktu itu, waktu zamannya trennya Kenvin Filnadi itu yang beberapa layer pun itu saya pernah menggunakan gitu ya. Berarti kemudian dari ini masyarakat sendiri atau mungkin pelanggannya Pak Sarbus sendiri lebih suka editan atau langsung dari kamera? Yang sering mungkin dapat job atau pernah foto, itu pelanggan itu lebih puas yang mana gitu? Tentunya yang saya sering ketemu dengan klien itu tentunya editing, karena editing juga ya salah satunya untuk mempermanis sebuah foto, biar lebih hidup gitu ya. Mempermanis sebuah foto. Kalau dulu waktu saya megang analog memang Mas tidak begitu terlalu ribet di zaman ini. Gitu ya. Terus ini teman-teman kan ada yang bilang nggak musik, nggak foto. Apakah kalau lebih maksimalnya ngeditnya itu menggunakan Max itu Apple itu loh. Dengan Windows biasa itu menurut pasarku, apakah memang harus pakai Max apa tergantung dari skill kita sebenarnya? Itu saya pandang itu adalah finansial ya, kemampuan
masing-masing Masing-masing orang. tahap secara ekonomi atau secara material gitu ya. Dalam arti kemampuan dia mau beli apa itu sah-sah saja. Saya tidak, ya memang Ada bedanya mungkin. memang ada bedanya. Kalau berbeda memang berbeda karena Dari segi harga juga iya, beda. tentunya Pasti itu, ada kualitasnya. tentunya itu ada Iya. kualitas. Dan tapi kalau untuk jadi patokan, saya rasa itu saya kembalikan lagi kepada Orangnya itu ke sendiri. orangnya sendiri, Gimana finansialnya bagaimana gitu, kemampuannya bagaimana. Kalau mau untuk membeli yang mungkin biasa-biasa saja ya monggo, yang jelas yang jelas dia sudah mengerti bagaimana foto itu baik dan buruknya, maksudnya dalam hasilnya gitu ya. Cara pemakaiannya termasuk lensa juga ya. Iya. Ya mungkin untuk teman-teman yang di rumah silakan kalau ada pertanyaan lain silakan di komen ya di bawah. Ini sementara saat ini hanya ini sesuai dengan kalian-kalian yang ingin tanya, ini sudah saya utarakan. Terima kasih untuk Pak Sarbu atas waktunya. Oke, Semoga terima nanti kasih kita juga. ketemu lagi Oke. di Pak Sarbu ya. Nanti di follow juga Instagram sama Facebooknya. Ini juga ada. Nanti ada deskripsinya di bawah. Oke, Oke, siap. dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.